saya ingin menyampaikan satu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan contoh yang indah. Beliau bersabda, "Ad-dunya bustanun wa tazayyanat bi khamsati asya." Dunia ibarat kebun yang luas. Indonesia ini kebun yang luas yang dihiasi dengan 5 macam perhiasan. Dengan adanya 5 macam perhiasan ini, menjadilah dunia kebun yang indah untuk dinikmati, lingkungan yang nyaman untuk ditinggali. Kalau Indonesia mau jadi taman yang indah, harus dihiasi dengan 5 perkara. Berapa? Berapa? 5. Ayo kita lihat. Yang pertama, bi'ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Ini Nabi sudah bicara SDM, bicara soal kualitas sumber daya manusia. Kita bersyukur diberikan daerah seperti ini, alamnya subur, betul? Sumber daya alamnya kaya, ada biji besi, ada bahkan emas, ada industri wisata. Sumber daya alam ini tidak banyak artinya kalau kita tidak pandai mengolahnya. Maka untuk membudidayakan sumber alam ini diperlukan sentuhan tangan yang profesional pada satu sisi, bagi sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Tapi pada sisi lain harus tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kalau hutan ditebangi sembarangan, kalau bukit digunduli sembarangan, akan terjadi kerusakan lingkungan hidup. Kalau lingkungan hidup rusak, yang akan menanggung resikonya adalah manusia juga. Timbul tanah longsor, timbul banjir, timbul gempa bumi, dan berbagai macam bencana lainnya. Ya ilmu dunia, ya ilmu akhirat. Karena Nabi mengajarkan, man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang kepingin meraih dunia harus dengan ilmunya. Siapa yang kepingin meraih akhirat harus dengan ilmunya. Siapa yang kepingin meraih dunia dan akhirat juga harus dengan ilmunya. Kita kepingin jalan raya beraspal licin, thayyib, listrik masuk desa, oke, perumahan dan air teratur, ya, tapi tanpa harus menggeser, apalagi menggusur nilai-nilai agama yang kita pegang dengan teguh ini. Maka kalian, adik-adikku, para remaja, para pemuda, kalian masa depan Indonesia. Kalau kita cuma berpangku tangan, maka hutanmu akan dibabat orang lain, lautmu akan dikuras orang lain, minyakmu akan disedot orang lain. Jangan-jangan kita cuma jadi generasi pembayar hutang. Inilah perhiasan yang pertama, ilmunya para ulama, sentuhan tangan yang profesional untuk membangun hari esok yang lebih baik dari hari yang sudah lewat. Itu yang pertama. Kalau kita mau membangun yang lebih baik, modal utamanya adalah mempersiapkan kualitas sumber daya manusia, sentuhan tangan-tangan yang profesional untuk membudidayakan
membudidayakan alam bagi sebesar-besar kesejahteraan rakyat dengan tetap menjaga kelestarian alam. Sekarang yang kedua, kebun bernama dunia ini jadi indah bi'adlil umara, dengan keadilannya para pemimpin, dengan keadilannya orang-orang yang memegang kekuasaan. Tidak banyak gunanya sumber daya alam yang kaya kalau kita terpecah belah. Tidak banyak gunanya daerah wisata yang begini luar biasa kalau kita bertengkar satu dengan yang lain. Maka keadilan pemimpin diperlukan untuk menjadikan Indonesia sebuah taman yang indah, sebuah kebun yang nyaman untuk dinikmati. Pemimpin yang mau kerja keras, pemimpin yang tidak menganggap jabatan itu properti. Karena yang celaka sekarang ini zaman ayeuna teh, boleh pakai teh, apa yang dinamakan money politik, politik uang, seakan-akan segalanya bisa diatur dengan uang. Ini yang membodohi rakyat. Kalau orang naik jadi pejabat karena banyak mengeluarkan uang, saya yakin setelah dia naik jadi pejabat, yang pertama dilakukan adalah bagaimana pulang modal. Kalau sudah urusan rakyat, nomor 18. Kalau sudah soal keadilan, nomor 19. Yang penting pulang modal. Hadirin yang saya hormati, kita kubur masa lalu, kita bangun hari esok yang lebih baik, yang berdiri di atas tatanan dan semangat kebersamaan, tatanan dan semangat demokrasi. Sayyidul Syekh Umar bin Abdul Aziz ketika terpilih menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin, ucapan yang pertama keluar dari bibirnya adalah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Diangkat jadi Amirul Mukminin, beliau bukan alhamdulillah tapi inna lillah, merasa mendapat musibah. Kenapa? Jabatan adalah amanah, menyia-nyiakan amanah adalah khianat, dan khianat adalah dosa besar. Ini contoh saja, pagi hari beliau dilantik, malam beliau pesta. Pesta apa? Pesta air mata. Di mana? Di mihrab, di masjid. Tahajud, nangis kepada Allah. Selesai tahajud, dihampiri oleh istrinya. Bang, iya, abang kan pemimpin sekarang. Iya. Kenapa menangis? Justru setelah saya jadi pemimpin saya menangis. Saya mohon pertolongan Allah, karena setelah jadi pemimpin saya khawatir kalau saya zalim kepada rakyat. Saya takut kalau saya tidak sanggup menyampaikan amanah, maka saya nangis mohon pertolongan Allah. Takut berlaku tidak adil. Maka kita mendambakan keadilan, kita merindukan semangat kebersamaan. Oleh karena itu, perhiasan kebun yang kedua bernama pemimpin yang adil. Yang ketiga, wa amanatit tujjar, kejujuran para pengusaha, kejujuran para pelaku ekonomi. Tidak ada lagi yang namanya monopoli. Kekayaan daerah sebagian besar harus dimanfaatkan untuk membangun daerah itu sendiri. Kejujuran para pelaku ekonomi, jangan hanya menguras sumber daya alam, tapi masyarakat di lingkungan itu tertinggal. Ini namanya bukan meninggalkan landasan, ketinggalan di landasan. Kita tidak kepengen terjadi pemindahan kemiskinan. Kita tidak kepengen lagi terjadi monopoli, di mana industri-industri besar menguasai dari hulu sampai ke hilir.
namanya masyarakat. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin terpuruk. Kejujuran para pelaku ekonomi. Dahulu kita dihadapkan kepada dua pilihan: memeratakan pertumbuhan ekonomi dengan catatan pertumbuhan ekonomi kita akan lamban, atau memberikan kesempatan kepada kelompok tertentu untuk jadi besar dengan harapan nanti yang besar akan membagi kue kepada yang kecil-kecil. Diambillah pilihan kedua. Muncul konglomerat dengan fasilitas-fasilitas yang luar biasa, menjadi besar, dan celakanya yang setelah besar lalu lupa diri. Boro-boro membagi kue kepada yang kecil, malah bikin bangkrut negara dengan hutang-hutangnya. Disinilah lagi-lagi kita merindukan keadilan. Mereka yang merugikan negara miliaran rupiah diadili, dihukum, dikejar, alhamdulillah. Tapi kita juga menunggu kapan yang membobol negara triliunan rupiah itu mulai berhadapan dengan pengadilan. Rasa keadilan ini harus dipenuhi. Kalau tidak, saya khawatir akan muncul banyak street justice, pengadilan-pengadilan jalanan, dan itu tidak kita inginkan. Indonesia ini negara, bukan hutan. Kita tidak kepengen main hakim sendiri. Kita juga tidak ingin tercabut dari akar budaya kita sebagai bangsa yang berfalsafahkan Pancasila, yang berketuhanan yang Maha Esa. Kita ingin melihat nilai-nilai keadilan ditegakkan, kejujuran para pelaku ekonomi, kejujuran para pengusaha untuk tidak hanya sekedar mencari untung sendiri, tapi memikirkan kepentingan rakyat banyak ini. Oleh karenanya, jangan jadi penonton di lapangan sendiri. Lapangan kita yang harus main. Rumah kita yang harus jadi tuan rumah. Dan untuk itu kita harus mempersiapkan SDM, anak-anak kita. Dimulai. Rasul berdakwah tidak dimulai dengan membangun jembatan, tidak dimulai dengan membangun perumahan apartemen, tidak dimulai dengan membangun pusat pasar, tetapi dimulai dengan membangun SDM. 13 tahun beliau berjuang di Mekah cuma untuk menanamkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, membangun manusianya. Kalau manusianya tidak dibangun, lingkungannya bagus, saya khawatir jadi rumah sakit. Tahu rumah sakit bagus apa tidak? Bagus. Mewah apa tidak? Mewah. Bersih apa tidak? Mahal apa tidak? Mahal. Apa isinya? Tidak lebih daripada orang-orang sakit. Saudara-saudara hadirin yang saya cintai, di mana-mana di dunia ini kemajuan sering membawa pergeseran nilai. Masyarakat serba ada gampang mengarah menjadi masyarakat serba boleh. Affluent society sering meluncur menjadi permissive society. Masyarakat serba ada cenderung meluncur menjadi masyarakat yang serba boleh. Coba kita lihat, di sini berdiri industri-industri besar, betul? Masuk tenaga kerja asing dengan segala budayanya. Ada perusahaan-perusahaan besar yang tenaga kerjanya sebagian besar adalah perempuan. Shift kerjanya kadang-kadang malam. Sementara turis mancanegara masuk ke daerah kita, mereka kepengen menikmati Carita, menikmati Florida dan lain sebagainya. Mereka masuk dengan segala budayanya. Betul? Maka orang yang tinggal di daerah wisata harus punya filter. Punya apa?
Listrik masuk desa, alhamdulillah. Koran masuk desa, alhamdulillah. Pelacur masuk desa, alhamdulillah. Na'udzu, itu yang bilang alhamdulillah pasti langganan. Harus ada filter, dan filter yang paling ampuh itu tidak lain adalah nilai-nilai keimanan. Jadi faktor ketiga, jujurnya para pelaku ekonomi, punya komitmen yang tinggi. Kita ambil pelajaran. Saya sangat sedih, di Riau ada satu kecamatan namanya Kecamatan Duri. Itu penghasil minyak terbesar di Indonesia. Tapi Kecamatan Duri termasuk salah satu kecamatan termiskin di Indonesia. Ini kan menyedihkan, memberikan devisa yang banyak kepada negara, tapi ketinggalan di bawah landasan. Kita tidak kepengen ini terulang kembali. Hadirin yang saya hormati, ini faktor yang ketiga. Sekarang yang keempat, berapa? Wa nasihatil mu'tarifin, kedisiplinan para pekerja. Islam bukan agama orang pemalas yang selesai sholat lalu berpangku tangan menunggu keajaiban, menghitung bintang di langit sambil mengumpulkan jikalau. Orang sudah kemana-mana, kita masih menghitung jikalau, andai kata, umpama, misalnya. Tapi Islam pun bukan agama orang sombong yang setelah berusaha lalu tidak memerlukan Allah. Islam mengajarkan keseimbangan. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau salat sudah selesai kamu kerjakan, bertebaranlah di permukaan bumi, cari karunia Tuhanmu, jangan duduk jadi pemalas. Bahkan dalam ayat yang pendek Quran mengajarkan fa idza faraghta fansab. Kalau sudah selesai kamu kerjakan satu tugas, jangan diam, sing-singkan lengan bajumu, bersiaplah untuk tugas berikutnya. Tidak ada kata puas, tidak ada kata berhenti. Bagaimanapun bagusnya prestasi hari ini, itu cuma batu loncatan ke arah prestasi yang berikutnya yang harus lebih baik lagi. Itu yang kita inginkan dari kehidupan ini. Hadirin yang saya hormati, begitulah kita setelah reformasi ini. Zaman setelah reformasi, zaman cuci piring, zaman peras keringat, zaman banting tulang. Karena itu kita sakit perut. Kalau masih ada pejabat-pejabat yang sepertinya masih mau pesta, pesta sudah selesai. Sekarang zaman peras keringat, banting tulang, kerja bakti, menata hari esok agar lebih baik daripada hari sekarang ini. Kita harus membuktikan kita punya sumber daya alam dan kita mampu mengelolanya dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Kita mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang adil pada satu sisi, dan pada sisi lain tetap menjaga persatuan, kesatuan, kerukunan dan kekompakan. Soal kaos boleh berbeda, soal jaket boleh tidak sama, tapi kita harus tetap mencari persamaan dan bukan memperbesar perbedaan. Ini faktor yang keempat, disiplinnya para pekerja. Peras keringat, banting tulang, menata hari esok yang lebih baik. Diriwayatkan di satu hari Jumat, sebelum Rasulullah naik mimbar, ja'al arabul badiyah, datang orang Arab dari pedalaman, naik unta, sampai di depan masjid, turun dari untanya, langsung menuju masjid. Ditanya oleh baginda Rasul, saudara, Bung, untamu sudah kau ikat? Belum ya Rasul. Kenapa tidak kau ikat?
saya tawakal kepada Allah, saya kan mau sholat, masa unta dicuri? Rasulullah tersenyum, lalu beliau berkata, Bung, keluar dulu sebentar dari masjid, ikat untamu baik-baik, masuk lagi ke sini, baru tawakal. Alangkah indahnya agama kita. Kalau unta sudah diikat baik-baik masih hilang juga, tawakalnya tidak salah. Tapi kalau unta tidak diikat lalu hilang kemudian tawakal, tawakalnya salah. Kerja keras, peras keringat, banting tulang, baru berserah diri kepada Allah Subhanahu. Inilah hakikat agama. Bekerjalah buat duniamu seolah kau akan hidup selamanya. Bekerjalah buat akhiratmu seolah kau akan mati besok. Yang kelima, perhiasan dunia ini wa ibadatil ubbad, ibadahnya orang-orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah. Amalan yang terbaik bagi setiap orang berbeda menurut profesinya masing-masing. Ada orang itu yang disebut alim, pekerjaannya yang paling baik adalah ngajar. Ada orang yang disebut wali, petugas pemerintah, aparat, pejabat, tugasnya ibadahnya yang paling baik melayani masyarakat. Ada orang itu yang disebut dai, pekerjaannya yang paling baik memberikan dakwah. Ada orang yang disebut abid, pekerjaannya yang paling baik adalah sujud memohon pertolongan Allah. Hadirin yang saya hormati, kita memerlukan semuanya. Yang pertama, Nabi bicara soal SDM, ilmunya para ulama. Yang kedua, Nabi bicara soal keadilan dan pembangunan sendi-sendi kehidupan berdemokrasi, pemimpin yang adil. Yang ketiga, Nabi bicara soal penataan ekonomi, amanatit tujar, kejujuran para pelaku ekonomi. Yang keempat, Nabi bicara soal kerja keras, peras keringat dan banting tulang dari kita rakyat. Dan yang kelima, Nabi bicara soal sandaran vertikal kepada Allah. Bekerjalah sebagaimana harusnya, berusahalah sebagaimana mestinya, tapi jangan lupa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin mengajak kita semua membaca Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Ya Allah, dengan sepenuh perasaan dan pengharapan kami bermohon kehadirat-Mu. Satukan hati kami, satukan langkah kami, tautkan hati kami. Ya Allah, karuniakan kepada kami pemimpin-pemimpin yang adil, yang takut kepadamu dan sayang kepada kami. Berikan mereka kekuatan zahir dan batin untuk dapat membawa kami rakyat dan bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan di bawah naungan ridha-Mu. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa saudara-saudara kami umat Islam. Selamatkan kami, selamatkan generasi muda kami di dunia ini dan di akhirat nanti.
Jangan biarkan kami sebagai bangsa jadi pecah berkeping-keping. Ya Allah, inilah permohonan, kabulkan atas kekuasaan dan kemurahan-Mu. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah minal aminin minal aminin minal aminin birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.